Dan atau dokter ini mengatakan bahwa anak bapak ibu ini bisa Saya mau ceritakan bagaimana pergumulan kami pada saat ketika kelahiran anak kedua kami. Pada tanggal 12 Januari 2023 kemarin, anak kedua kami lahir. Sebelum itu, kami memiliki pergumulan akan kelahiran anak kami. Pada saat ketika istri saya dinyatakan hamil, waktu itu kami senang dan bersyukur karena puji Tuhan, Tuhan boleh dapat mempercayakan kembali anak yang kedua bagi kami. Hingga akhirnya kami membawa istri saya ke dokter untuk berobat lebih lanjut atau pengecekan lebih lanjut mengenai kondisi janinnya seperti itu. Pada saat ketika kami ke dokter waktu itu, dokter mengatakan bahwa anak yang pertama umurnya berapa saat ini? Waktu itu kami mengatakan sekitar masih berumur 5-6 bulan waktu itu. Wah, sontak di situ dokter langsung syok dan dia mengatakan bahwa kenapa kok bisa kalian itu sudah memiliki lagi anak sedangkan anak kalian pertama itu masih kecil. Jadi waktu itu dokter marah sama kami karena dianggap kami tidak bisa mengatur waktu dalam jarak antara anak pertama dan kedua kami. Kami berdoa sama Tuhan, Tuhan apakah memang langkah kami ini salah? Hingga akhirnya pada saat usia 6 bulan kandungan istri saya, kami berusaha untuk mengecek lagi ke bidan atau ke dokter untuk USG lebih lanjut. Dan kala itu didapati bahwa ada kelainan di janin istri saya. Sontak bidan atau dokter ini mengatakan bahwa anak bapak ibu ini bisa terlahir tidak normal atau cacat. Waktu itu saya merasa langsung, oh Tuhan, bagaimana ini? Dan istri saya juga sangat shock waktu itu. 1 minggu kurang lebih istri saya menangis. Saya pun juga depresi. Saya nggak tahu harus bagaimana. Kami cuma bisa bertelut berdoa. Kami perbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Kami ubah pola hidup kami jadi lebih sehat lagi, makan makanan sehat sambil kami meminta berharap belas kasihan dari Tuhan. Tuhan tolong jangan sampai anak kami terlahir cacat. Karena saya percaya tidak ada orang tua yang mau anaknya terlahir cacat. Hingga akhirnya 1 bulan menjelang kelahiran datang lagi cobaan kepada kami. Artinya kami mendapatkan satu SK pemindah tugasan tempat di mana saya pelayanan. Sebelumnya saya pelayanan di daerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, dan SK bulan Desember saya mendapatkan per 1 Januari 2023 saya harus pindah pelayanan ke daerah Jakarta. Kira-kira seperti itu. Singkat cerita, dokter mengatakan bahwa anak kami katanya akan terlahir pada saat bulan-bulan awal Februari atau tidak akhir Januari. Jadi kami berpikir masih ada lama waktunya. Jadi kami bisa pindah dulu tanggal 10 Januari. Ternyata prediksi ini lebih cepat daripada sebelumnya dan tidak kami duga. Pada tanggal 12 Januari, istri saya waktu itu mengatakan bahwa ayo mari kita main ke tempat orang tua yang ada di Tangerang. Sehingga waktu itu kami mengadakan perjalanan dengan KRL menuju Tangerang kala itu. Singkat cerita, pada saat di perjalanan kami tidak merasakan sesuatu hal yang aneh, bahkan istri saya pun menikmati perjalanan tersebut. Hingga akhirnya pada saat sampai di rumah orang tua kami di Tangerang, istri saya mengalami kontraksi dan dia mengalami sakit yang luar biasa kala itu. Hingga akhirnya kami carilah puskesmas terdekat dari tempat rumah orang tua saya di Tangerang. Dan bidan di situ mengatakan bahwa, oh Pak, Bu, ini sudah pembukaan pertama. Bagaimana? Apakah mau lahiran di sini aja atau di mana begitu? Lalu kami katakan bahwa
kami tidak punya perlengkapan, kami tidak bersedia untuk melakukan proses persalinan di sini. Kalau boleh biarkan kami tetap melahirkan di Jakarta karena barang-barang kami ada di Jakarta. Saya langsung menghubungi taksi online waktu itu hingga kami harus kembali ke Jakarta menggunakan taksi online. Singkat cerita, pada saat perjalanan dari Tangerang menuju ke Jakarta, selama perjalanan di tengah kemacetan pun istri saya begitu sangat bergumul, sangat menahan kesakitan. Saya hanya bisa berdoa dan saya mengatakan istri saya untuk menenangkan dirinya bahwa kamu harus sabar. Percayalah bahwa anak kita akan baik-baik saja terlahir, karena Tuhan sudah menolong pada saat proses kelahiran anak kita yang pertama, adalah Tuhan yang sama yang akan menolong proses kelahiran anak kita yang kedua. Hingga akhirnya masuk di daerah Senayan, saya mengatakan kepada sopir, Pak sopir, ayo kita keluar dari tol ini karena istri saya sudah tidak tertahan lagi. Mari kita mencari rumah sakit yang terdekat. Dan didapati di situ ada rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo di daerah Ben Hill. Dan puji Tuhan, pada saat itu ketika keluar dari mobil langsung ditangani oleh petugas UGD. Tidak sampai 5 menit istri saya langsung melahirkan dengan normal. Dan di situ langsung saya dan istri kami menangis bagaimana Tuhan boleh dapat tuntun proses persalinan istri saya dapat berjalan dengan baik. Tuhan boleh dapat selamatkan 2 nyawa, yaitu istri saya dan anak saya. Dan yang menjadi kabar sukacita bagi kami juga, anak kami terlahir dalam keadaan normal dengan berat badan 2,6 kg. Seorang putra terlahir di dunia ini, kami beri nama Kenan Mahardika. Dan ada satu ayat yang menguatkan saya pribadi dan keluarga kami yang terdapat dalam Mazmur 37 ayat 5 yang berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Apabila kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak menjawab setiap pergumulan kita. Tepat, indah pada waktunya. Demikianlah kesaksian yang bisa saya bagikan, kiranya dapat membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan percayakan setiap janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.